Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiat Makarolia Putri dengan nomor NIM 29021500100 dari Prodi Akuntansi kelas C, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 3. Dari mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Darmawan MM. Di sini saya akan membahas tentang laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian dari laporan keuangan. Di sini ada dari Standar Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa laporan keuangan adalah proses pelaporan yang meliputi laporan neraca, laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dengan berbagai cara seperti laporan catatan, arus kas, dan laporan lain yang merupakan bagian dari integral laporan keuangan. Yang kedua ada dari Hartono, laporan keuangan yaitu hasil akhir dari proses akuntansi, terdiri dari dua laporan utama, yaitu ada neraca dan laporan perhitungan laba rugi. Mempunyai sifat sebagai pelengkap seperti laporan laba yang ditahan pada laporan sumber dan penggunaan dana. Yang ketiga ada dari Mahfud dan Mahmudi. Laporan keuangan yaitu hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan dimulai dari bukti transaksi, sesudah itu akan dicatat pada buku harian yang disebut dengan jurnal. Selanjutnya, secara periodik dari jurnal dikelompokkan menjadi buku besar sesuai dengan transaksinya. Setelah sama-sama kita ketahui pengertian dari laporan keuangan, bisa disimpulkan bahwa kinerja perusahaan bisa kita lihat selama beberapa tahun atau beberapa bulan itu dari laporan keuangannya. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan umum laporan keuangan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Yang kedua, memberikan informasi keuangan untuk membantu para pemakai laporan keuangan dalam mengestimasikan potensi perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Lalu yang ketiga, mengungkapkan keterkaitan informasi lain dengan laporan keuangan. Contohnya saja seperti kebijaksanaan akuntansi yang digunakan perusahaan. Selanjutnya ada aktivitas pembelanjaan dan ada penanaman. Next, kita masuk kepada tujuan kualitatif dari laporan keuangan. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, bersifat relevan. Selanjutnya dapat dimengerti. Lalu yang ketiga adalah daya uji. Yang keempat netral. Yang kelima tepat waktu. Yang keenam daya banding. Yang ketujuh adalah lengkap. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Jika perusahaan atau investor ingin mengetahui kinerja perusahaan selama periode berjalan mengalami keuntungan atau kerugian, maka kita dapat mengetahuinya dengan membaca laporan laba rugi. Di dalam laporan ini, kita akan mendapatkan informasi pendapatan, selanjutnya pengeluaran, dan beban pajak. Informasi ini juga dapat membantu di dalam mengambil kebijakan atau keputusan terkait langkah selanjutnya di dalam bisnis atau perusahaan. Yang kedua adalah laporan neraca, berfungsi sebagai penunjuk kondisi dan informasi keuangan perusahaan yang memberikan gambaran dari asetnya, sumber daya perusahaan yang terdaftar secara hukum dan bernilai ekonomi, misalnya bangunan, selanjutnya tanah, dan uang. Selanjutnya adalah kewajiban atau utang perusahaan yang wajib dibayarkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir adalah modal, yaitu harta kekayaan perusahaan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Modal akan bertambah seiring dengan bertambahnya investasi ke dalam perusahaan. Yang termasuk di dalam modal adalah pendapatan tetap, selanjutnya ada modal saham, dan sebagainya. Untuk mengetahuinya, kita juga bisa menggunakan rumus persamaan akuntansi yaitu ada aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Untuk mengetahui cara pendanaan aset perusahaan, lebih banyak dari mana? Apakah lebih banyak dari utang atau dari modal sendiri?
Dalam hal ini, investor akan dapat mengetahuinya dari laporan neraca keuangan. Selanjutnya, kita masuk ke poin ketiga. Di sini ada laporan perubahan modal. Berfungsi sebagai gambaran bagaimana perputaran modal perusahaan tersebut. Data yang diperlukan untuk membuat laporan di sini adalah modal awal, pengambilan dana dari periode yang diinginkan, dan total laba rugi. Total laba rugi bersih yang diperoleh ya. Selanjutnya, namun laporan perubahan modal hanya dapat dibuat setelah laporan laba rugi telah dikerjakan lebih dahulu. Kita masuk kepada poin keempat, yaitu ada laporan perubahan kas. Di sini untuk laporan perubahan kas, laporan ini membantu untuk memahami perputaran arus uang perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator prediksi arus kas pada periode yang akan datang. Laporan arus kas di sini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah aktivitas operasi, selanjutnya investasi, dan pendanaan. Untuk laporan aktivitas operasi berkaitan dengan penjualan, pembelian, dan pengeluaran operasional perusahaan, meliputi penjualan produk atau jasa, pembayaran bunga dan pajak, serta pajak pendapatan maksudnya. Selanjutnya ada pembayaran sewa, gaji, dan upah. Selanjutnya ada aktivitas investasi. Di sini berkaitan dengan arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau pembelian aktiva tetap. Contohnya saja itu ada pembelian atau penjualan properti, misalnya ada properti pabrik, selanjutnya peralatan dan aset tidak lancar lainnya, dan aset keuangan lainnya. Selanjutnya, aktivitas pendanaan di sini adalah aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitungnya, kita bisa menambahkan atau mengurangi nilai kas dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Selanjutnya, yang kelima, kita masuk kepada catatan atas laporan keuangan. Memberikan rincian-rincian dari keempat laporan keuangan tadi. Misalnya saja di laporan laba rugi, ada keterangan di nomor 2E atau 3E atau 4A misalkan. Kode atau catatan tersebut adalah lembaran informasi tambahan pendapatan di catatan laporan keuangan di halaman berapa. Misalnya di bagian 2E akan dijelaskan ternyata ada peningkatan pendapatan dari mana berasal. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah pengguna dari laporan keuangan. Di sini ada pengguna internal dan pengguna eksternal. Kita bahas dulu untuk pengguna internal, yaitu ada pemilik. Dengan laporan keuangan ini, pemilik ingin tahu seberapa banyak modal yang dibutuhkan bisnis agar mampu menghasilkan pendapatan penjualan. Selanjutnya, untuk manajemen perusahaan, meski mereka orang yang menyiapkan laporan keuangan, namun mereka juga mempertimbangkan kemajuan maupun pertumbuhan di dalam suatu perusahaan. Manajemen perusahaan ini bisa melihat laporan keuangan yang dilihat adalah perspektif likuiditas, profitabilitas, arus kas, aset, dan kewajiban. Selanjutnya, saldo kas dan sebagainya. Untuk pengguna karyawan, di sini biasanya karyawan ingin tahu apakah perusahaan bisa memberi bonus. Selain itu juga mereka bisa tahu apakah akan ada kenaikan dari gaji mereka dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki perusahaan tempat mereka bekerja. Selanjutnya untuk pengguna eksternal, di sini ada investor dan pelanggan atau customer.
Untuk investor, ini juga memerlukan informasi ya untuk bisa membuat suatu keputusan tentang apa yang harus dilakukan dengan investasi mereka. Dengan laporan keuangan tersebut, mereka bisa memutuskan apakah akan menanam sahamnya atau menjualnya atau membelinya lebih banyak saham. Selanjutnya, pelanggan atau customer, klien yang memiliki kemitraan dalam jangka panjang atau kontrak dengan perusahaan, ingin mereka bekerja sama dengan perusahaan yang stabil di dalam finansialnya. Perusahaan yang kuat finansialnya ini bisa memberikan penjualan secara kredit untuk pelanggan, memberikan produk dan juga layanan dengan harga diskon dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui dari pengertian laporan keuangan, selanjutnya ada tujuan, jenis-jenis, serta pengguna laporan keuangan tersebut. Di sini juga ada fungsi laporan keuangan. Ada 3 poin. Yang pertama adalah mengetahui keadaan jalannya usaha. Yang kedua, melakukan evaluasi keadaan usaha. Yang ketiga, bentuk laporan pertanggungjawaban pengelola usaha. Kita masuk kepada cara membuat laporan keuangan. Di sini ada beberapa data yang perlu disiapkan untuk membuat laporan keuangan sederhana maupun kompleks. Antara lain, yang pertama kita harus menyusun pencatatan data pengeluaran perusahaan. Yang kedua, menyusun pencatatan data penerimaan perusahaan. Ketiga, mempersiapkan data persediaan. Yang keempat, menyusun data aset perusahaan. Yang kelima, mempersiapkan data utang perusahaan. Dan yang keenam, mempersiapkan data piutang perusahaan. Selanjutnya ada contoh laporan keuangan. Di sini saya mengambil sebuah contoh laporan keuangan dari PT United Tractors tahun 2019. PT United Tractors ini atau biasa disingkat menjadi UT adalah anak usaha Astra Internasional yang memiliki 5 grup usaha, yakni mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan, industri konstruksi, dan energi. Hingga tahun 2020, United Tractors ini memiliki 183 titik layanan di seluruh Indonesia, antara lain 20 kantor cabang, 39 site support, dan 25 kantor perwakilan. Berikut adalah ulasan ya atau perkenalan tentang PT United Tractors. Berikut ini adalah tampilan laporan keuangan untuk PT United Tractors di tahun 2019. Bisa kita lihat untuk laporan posisi keuangan atau neraca di tahun 2019 ya, di tanggal 31 Desember. Di sini untuk asetnya itu termasuk antara lain ada kas dan setara kas, selanjutnya ada persediaan, piutang, pajak, dan biaya dibayar di muka, properti, dan goodwill. Selanjutnya nanti ada liabilitas, antara lain ada utang usaha, selanjutnya utang non-usaha, ada provisi, selanjutnya pendapatan tangguhan. Yang ketiga nanti ada ekuitas, antara lain ada modal saham dan saldo laba. Kita bisa lihat dulu untuk di aset ya. Di sini jumlah asetnya ada 50.826.955 rupiah. Yang tadi adalah aset lancar ya. Selanjutnya di sini ada aset tidak lancar. Jumlahnya ada 60.886.420 rupiah. Jadi untuk jumlah aset ini, aset lancar ditambah dengan aset tidak lancar. Informasi yang kita bisa dapatkan ialah jumlahnya ada 111 juta rupiah, 713.375 rupiah. Selanjutnya ada liabilitas. Di sini ada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang.
Kita bahas dulu untuk liabilitas jangka pendeknya. Di sini untuk totalnya ada Rp32.585.529. Kita lihat untuk di liabilitas jangka panjangnya, jumlahnya itu ada Rp18.017.772, sehingga bisa kita dapat untuk jumlah liabilitasnya ada Rp50.603.301. Bisa dilihat untuk tanda panahnya ya, hasil dari jumlah liabilitas jangka pendek ditambah dengan jangka panjang. Yang selanjutnya adalah ekuitas. Di sini bisa kita lihat ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yaitu ada Rp52.212.056. Selanjutnya ada kepentingan non-pengendali. Di sini jumlahnya ada Rp2.898.018. Ekuitasnya adalah Rp55.212.056 ditambah dengan Rp2.898.018. Hasilnya adalah Rp61.110.074. Selanjutnya kita masuk kepada total liabilitas dan ekuitas. Tadi untuk liabilitasnya ada Rp50.603.301 ditambah dengan total ekuitas yaitu Rp61.110.074. Hasilnya adalah Rp111.713.375. Jumlah aset sama dengan jumlah liabilitas ditambah aset, yaitu Rp111.713.375. Kita masuk kepada laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan bersih, lalu ada laba bruto, lalu ada pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Di sini ada laba sebelum pajak penghasilan ya, sebelum itu, lalu juga ada laba tahun berjalan. Selanjutnya ada beban atau penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Selanjutnya juga ada jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan. Next, kita masuk kepada laba setelah pajak yang diatribusikan kepada, di sini ada pemilik entitas induk, selanjutnya ada kepentingan non-pengendali. Ada jumlah penghasilan komprehensif yang diatribusikan kepada pemilik dan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya ada laba per saham. Kita bisa uraikan untuk pendapatan bersihnya tadi ada Rp84.430.478. Selanjutnya ada laba tahun berjalan yaitu ada Rp11.134.641. Ada beban atau penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Di sini ada Rp2.383.785. Jadi jumlah laba komprehensif tahun berjalan adalah Rp8.750.856. Di sini dari laba tahun berjalan dikurangi dengan beban atau penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Berikut ini adalah tampilan dari laporan perubahan ekuitas. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jumlah ekuitasnya adalah Rp61.110.074. Ini adalah tampilan untuk lebih detailnya ya. Kita masuk kepada laporan arus kas. Untuk arus kas dari aktivitas operasi, ada penerimaan, ada pembayaran,
Selanjutnya, ada arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Ada arus kas dari aktivitas investasi, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan dan ada kas dan setara kas pada akhir tahun. Bisa kita uraikan dari arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi yaitu ada Rp9.435.985. Selanjutnya ada net cash flow yang digunakan untuk aktivitas investasi. Ada Rp9.757.541. Lalu ada arus kas bersih yang diperoleh dari atau digunakan untuk aktivitas pendanaan. Ada Rp830.690. Dan untuk kas dan setara kas pada akhir tahunnya yaitu Rp12.090.661. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi laporan keuangan serta contoh laporan keuangan perusahaan. Di sini laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada owner, selanjutnya pemilik saham, lalu kreditur, selanjutnya investor, pemerintah, dan masyarakat. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1, laporan keuangan menyajikan informasi tentang yang pertama ada aset, yang kedua ada liabilitas, yang ketiga ada ekuitas, yang keempat ada pendapatan dan beban, yang kelima kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik. Selanjutnya yang terakhir adalah arus kas. Di sini juga sebelum kita mengetahui cara membaca laporan keuangan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu laporan keuangan dan ada berapa jenis laporannya, serta untuk siapa saja laporan keuangan tersebut akan digunakan. Tentunya kita juga harus belajar dan terbiasa untuk menganalisa kelima jenis laporan keuangan tersebut, sehingga akan memudahkan kita untuk mengelola manajemen keuangan dengan baik dan bijak, serta akan menghasilkan keputusan terbaik untuk perusahaan maupun yang lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pemaparan yang saya jelaskan mengenai laporan keuangan beserta contohnya. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.